Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019139 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SMSI Sinkor CSRRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad murabahah. Sebelumnya ada 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian akad murabahah, yang kedua jenis akad murabahah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat perlakuan akuntansi menurut PSAK 102, dan yang kelima ada ilustrasi kasus akad murabahah. Yuk simak penjelasan dari kelima pokok bahasan berikut ini. Pada pokok bahasan yang pertama ada pengertian akad murabahah. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut Sabik tahun 2008, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Pada pokok bahasan yang kedua ada jenis akad murabahah. Ada 2 jenis murabahah, yaitu yang pertama murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. Pada pokok bahasan yang ketiga ada dasar syariah. Sumber hukum akad murabahah yang pertama ada Al-Quran. Dijelaskan pada surat 5 ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua Al-Hadis. Penundaan atau pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama ada pelaku cakap hukum dan balik, berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sehingga jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua ada objek jual beli, harus memenuhi yang pertama barang yang diperjualbelikan adalah halal. Yang kedua barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Yang ketiga barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Yang keempat, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Yang kelima, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Yang keenam, barang tersebut jelas. Yang ketujuh, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Yang ketiga ada ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Selanjutnya pada pokok bahasan yang keempat ada perlakuan akuntansi murabahah menurut PSAK 102. Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, serta pihak-pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas-entitas tersebut.
Yang pertama ada akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi dan dipilih mana yang lebih rendah. Yang ketiga, apabila terjadi diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut. Yang A, jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. B, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli menjadi kewajiban pada pembeli. Yang C, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual menjadi tambahan pendapatan murabahah. Yang D, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional. Yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli, akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang kelima, pengakuan keuntungan murabahah. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Namun apabila angsuran lebih dari 1 periode, maka perlakuannya sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir A. Yang kedua, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana ada risiko piutang tak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif lebih besar. Yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Yang keenam, pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang ketujuh, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Yang kedelapan, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang sembilan, pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka. Uang muka diakui sebagai uang pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Yang ke-10, ada penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang ke-11, pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, untuk akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang kedua, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Yang ketiga, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan
potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Yang keempat, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Yang kelima, uang muka, pembeli membayarkan uang muka. Yang keenam, penyajian beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account atau utang murabahah. Yang ketujuh, pengungkapan, pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Ada pokok bahasan yang kelima atau yang terakhir, ada ilustrasi kasus akad murabahah. Transaksi penjualan satu buah unit rumah real estate baru tipe 90-120 seharga 250 juta atau harga developer secara angsuran dari Bank Syariah kepada nasabah. Maka skema akad murabahah yang terjadi adalah jual beli rumah di mana pihak Bank Syariah akan membeli rumah yang diinginkan nasabah sebesar harga dari developer. Bank Syariah kemudian menjual rumah yang telah dibelinya tersebut kepada si nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang jumlahnya telah disepakati antara Bank Syariah dan si nasabah. Misalnya, margin keuntungan yang disepakati adalah sebesar 50 juta, maka harga jual rumah tersebut menjadi 300 juta. Pada umumnya, nasabah harus membayar uang muka sebesar 30% dari harga rumah tersebut secara tunai kepada Bank Syariah. Sementara sisanya yang 70% harus dibayar si nasabah secara merinci. Harga rumah setelah ditambah margin berikut jumlah uang muka yang akan dibayarkan maupun jumlah angsuran yang tetap setiap bulannya dan sudah harus ditetapkan sejak awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah dengan pihak Bank Syariah. Dan nasabah harus komitmen dengan kesepakatan jual beli dengan pihak Bank Syariah tersebut hingga kewajibannya selesai. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi akad murabahah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.